Dennis, kita bertemu lagi di Pari Match News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Episode kali ini kita akan membahas kembali tentang Timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. So, kalau lu cinta sama Timnas Indonesia, nonton videonya sampai beres dan jangan lupa di-subscribe biar kalian gak ketinggalan. Peluang buat lolos bagi Garuda masih ada, tapi mampukah anak-anak asuhan Patrick Kluivert meraih hasil yang maksimal? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, Timnas Indonesia. Wih, ini lagi minggu-minggunya Timnas Indonesia. Tentu barengan sama gue Frankie dan kita sudah menghadirkan mantan pelatih Timnas Cina. Tuh kan selalu ada nih tiap episode mulai jadi gimmick rutin. Biar ini dong, biar kan orang percaya sama nama siapa nama pelatih Timnas Cina? Mantan pelatih Timnas Cina. Banyak kan siapa? Tahun ganti-ganti. Ya, sekarang itu pelatihnya itu apa namanya? Bule ya, bukan orang Cina yang sekarang itu. Siapa? Patrick Wang Suyeng. Harus ada Patrick. Nggak dua-duanya namanya Patrick. Iya. Tapi Pal, ngomongin soal pelatih nih ya. Ada sedikit sebelum kita mulai episodenya ada sedikit trivia. Bukan trivia, ada sedikit Saywar dari pelatihnya Timnas Cina. Yang itu. Ya udah jangan itu dulu. Nanti kalian bisa cari ya di sosial media di mana banyak. Hostnya nggak dari saya. Enggak, tapi ada beritanya kalau ternyata dia bikin satu statement, ditanya kan sama wartawan, gimana nih persiapan Cina mau lawan Indonesia? Karena katanya kalau main di Indonesia di GBK ini angker stadionnya. Oh, menurut saya itu cuman mitos, itu seperti stadion biasa dan kita akan bertemu dengan tim biasa aja Indonesia. Nah, itu Saywar yang pertama dibikin. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya GBK memang bukan yang kalau dibilang angker juga, ya bukan yang belum ada di tahap yang kayak pasti menang gitu Indonesia. Iya. Cuman maksudnya kan atmosfer supporternya gitu. Bisa dibilang kita sekarang Ultras Garuda dan teman-teman supporter lainnya pasti bikin koreo, pasti bikin tifo dan bener-bener 90 menit tuh nggak berhenti nyanyi buat ya. Kalau itu ya, kalau atmosfer ya. Cuma maksudnya balik lagi mungkin apa yang dimaksud sama pelatih Timnas Cina ini adalah mereka pasti pengen pemain-pemainnya tahan sama tekanan. Oke. Itu kan pasti 90 menit betul bakal diteror, bakal apa dan sebagainya. Cuma di laga yang krusial, karena bagi Cina juga mereka masih punya kesempatan buat lolos ke ronde 4 setidaknya. Jadi mereka ini harus menang di pertandingan ini. Begitupun juga kita, timnas kita harus menang. Jadi faktor-faktor di luar lapangan yang kayak gini tuh pasti berusaha dihindarin buat pelatih timnas Cina ini. Dia pengen kayak yaudah ngasih tahu ke, bisa jadi juga Saywar buat ke timnas Indonesia biar kita kelihatan lebih mungkin emosi menggebu-gebu. Itu kan bisa mengacaukan permainan ya. Pede banget nih, pasti kita bisa ngalahin gitu bisa kan. Bisa mengacaukan permainan atau malah sebaliknya ngasih kita motivasi lebih dan kita bantai itu timnas Cina ya. Kayak dulu sebenarnya yang seru tuh lagi lawan Vietnam dulu ya, zaman-zamannya. Kan kalau sekarang kita udah beda level ya, timnas kita udah AFF tuh apa gitu kan. Tapi jangan takabur kalau enggak bener. Dulu kan kalau zaman AFF tuh pasti yang sering Saywar tuh pelatihnya Vietnam dulu. Ya aduh, gua lupa namanya. Terkenal. Pelatih Korea ada deh, kalian bisa cari betul. Atau yang kalian tahu boleh bantuin kita di kolom komentar. Botak-botak udah tua. Betul. Dia jagonya Saywar. Benar. Tapi emang itu menurut gua bukan hal yang salah karena pelatih harus punya intrik-intrik kayak gitu sebenarnya. Dan itu ngasih warna ke pertandingannya. Betul. Apalagi di momen itu dua-duanya kita pelatih Korea kan. Sintayong sama Park siapa gitu kalau nggak salah namanya. Park depannya deh. Nah ini jadi maksudnya ngasih bumbu-bumbu ke kita juga sebagai penonton jadi lebih panas, pengen berusaha buat kayak buktiin ke Vietnam kalau misalnya Indonesia kita levelnya udah sama atau bahkan di atas mereka gitu dan sebagainya. Akhirnya pertandingannya mungkin nggak selalu Indonesia menang, nggak selalu juga Indonesia main bagus atau gimana, tapi setidaknya memberikan kayak gue pengen nonton nih pertandingan ini karena gue pengen lihat si pelatih itu kalah bla 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 gitu lah, ada lah pasti perasaan-perasaan gitu buat penonton timnas. Oke. Nah, itu tadi ya sedikit intermezzo. Kita langsung masuk ke topik utamanya, persiapan. Oh, belum ya? Tadi udah. Topik utamanya persiapan, gimana Pal? Beberapa nama kita sempat bahas di episode sebelumnya. Ada beberapa nama yang udah dipanggil dan ada update lagi bahwa salah satunya adalah Reinders. Dia nggak bisa bergabung karena istrinya mau melahirkan. Betul. Jadi Eleanor Reinders ini udah minta izin ke Patrick Kluivert kalau dia batal ngebela timnas di 2 matchday ini. Otomatis melawan China dan lawan Jepang di tanggal 5 dan tanggal 10 karena alasan keluarga. Jadi istrinya memang mau melahirkan dan dia pengen ada di sana buat ngedampingin istrinya. Karena ini masalah keluarga menurut gua sangat gak apa-apa. Jadi ini pemain bola juga pada hakikatnya adalah manusia biasa. Mereka juga
tahu apa yang harus dikedepankan, yang diprioritaskan. Salah satunya adalah keluarga. Jadi tolong buat teman-teman jangan dihujat kurang nasionalis, kurang nasionalis gimana dan gitu. sebagainya. Dan hal ini juga sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang baru. Maksudnya di timnas luar juga, di beberapa negara lain juga ada beberapa pemain yang nolak mungkin karena alasan ya pribadi, keluarga segala macam. Ini bukan hal yang baru juga gitu kan. Benar-benar. Jadi pokoknya jangan berburuk sangka kayak misal Eliano lagi match-match krusial kayak gini malah nggak mau main dan sebagainya. Ini pasti sudah melewati pertimbangan dari pelatih dan staf kepelatihan. Makanya Eliano diizinin tuh karena mereka punya plan B, C, D, E. Maksudnya ketika Eliano nggak bisa main, mereka tahu siapa yang akan step up buat gantiin dan sebagainya. Itu pasti sudah dipertimbangkan. Karena gue yakin kalau misalnya Eliano sedibutuhkan itu, mereka pasti akan ada diskusi. Misal absennya cuma lawan China, lawan Jepang main, atau dibalik lawan China main, lawan Jepang di absen. Kalau misalnya udah dibolehin di 2 match kayak gini dengan segala pertimbangan, pasti staf kepelatihan tahu solusinya apa gitu. Untuk absennya Eliano ini. Ya, dan kan sekarang kita take itu di tanggal 30 ya. Kita take di tanggal 30, nanti kita bakalan timnas bakalan bermain itu di tanggal 5, berarti efektif mungkin sekitar 5 hari lagi persiapan. Betul, persiapan. Nah, ada lagi satu berita bahwa pemainnya itu nggak langsung semua ngumpul ya. Kayak Kevin Dix tuh masih ada terakhir. Kevin Dix terakhir main di semacam cup-nya mereka dan mereka juara lagi kalau nggak salah. Unggul 3-0, dia jadi starter di situ, jadi back tengah. Jadi dia bakal langsung ke Jakarta. Akan nyusul teman-temannya tesnya di Bali. Nah ini kan skuadnya walaupun sebenarnya bisa dibilang sekitar 80% lebih mungkin nama-nama yang memang biasanya ada di timnas ya. Cuman dengan posisi yang kayak gitu, nggak semuanya langsung ngumpul bareng, dan ada beberapa nama baru juga yang masuk. Gimana Pak menurut lo persiapannya, apakah cukup waktunya? Timnas itu memang, ini timnas negara manapun ya, tim nasional itu memang didesain untuk sebisa mungkin klop di waktu sesingkat-singkatnya. Jadi mau ada istilah training camp, mau ada istilah tour kemana gitu, itu tetap mereka harus bisa padu satu sama lain dengan cara sesingkat-singkatnya. Karena maksudnya kan pemain yang udah masuk level timnas adalah pemain yang kita percaya memang terbaik di negara ini. Itu mau dia main di kompetisi manapun itu udah salah satu yang terbaik lah, jajaran pemain yang terbaik. Artinya maksudnya mereka harus dituntut punya kemampuan adaptasi lebih dibandingkan pemain-pemain lain. Terutama sekarang di kondisi banyak pemain diaspora, terus banyak pemain yang udah main lama dari 2-3 tahun sebelumnya, dari era Sintayong udah ada yang sampai sekarang masih main bareng di timnas, bukan di level klub. Nah itu harusnya mempermudah untuk pemain-pemain yang misal kayak Beckham, Lily Pali yang baru kembali, buat mereka juga dibantu untuk proses adaptasinya. Gue sempat ngeliat klip kayak Beckham baru baru gabung ke TC Timnas, dijailin sama Rizky Ridho, dijailin sama Marcelino. Itu maksudnya kan bagian dari proses adaptasi. Kayak Beckham pertama kali ini masuk ke Timnas senior, dipanggil Timnas senior, dia harus sebisa mungkin langsung tune in sama timnasnya. Dengan caranya itu biar lebih akrab. Kayak walaupun nama-nama yang tadi gue sebutin kayak Rizky Ridho, Marcelino bukan nama baru buat Beckham ya. Dia Beckham pasti udah sering ketemu sama mereka di level bawah kelompok umur, misal 23 atau 20. Nah itu tapi biar Beckham bisa langsung maksudnya bisa chemistry-nya langsung ada sama pemain-pemain lain, ada caranya dengan kayak gitu. Dengan banyak bercanda, dengan banyak main di luar lapangan, misal off the pitch gitu-gitu. Tapi gue kurang setuju kalau itu. Kalau lagi latihan masa pas coach Patrick-nya lagi ini mereka bercanda aja. Itu yang di belakang masa bercanda. Tapi ada satu klip juga Beckham sebelahnya sama Rizky Ridho, coach Patrick lagi nerangin nih di depan, malah gini-gini. Kan ngapain? Jadi coach Patrick lagi ngasih. Jangan makanya. Formasi lawan timnas Cina, bla 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 bla. Itu kan ngapain ya? Nggak mungkin juga. Dikeluarin. Nggak mungkin juga kayak gitu. Benar. Kita serius lagi. Nah, banyak juga yang kalau misalnya pendukung timnas nih, sekarang tuh kayaknya mereka posisinya lagi pada kita masih punya 2 match. Lawan Cina dan lawan Jepang. Lawan Cina kita udah pasti menang. Nah, ada kayak gitu. Lawan Cina kita udah pasti menang, nanti tinggal lawan Jepang nih, semoga bisa imbang atau nggak kebantai. Nah, lawan Cina udah pasti menang. Ini satu ketakaburan yang terjadi di pertandingan pertama. Betul. Kita kalah lawan Cina. Ya ini betul, waktu lawan China jujur gue juga sangat optimis. Saat di pertemuan pertama ya benar. Sangat optimis. Kita tuh baru ngalahin. Bukan ngalahin, kita imbang lawan Bahrain. Oh iya benar, kita imbang lawan Bahrain nih. Imbang dengan yang ya kalian masih ingat lah ya momen wasit tersebut dan kejadian tersebut. 90+6 sama dengan 99. Ya itu maksudnya, dan main lawan Bahrain itu oke banget kan. Betul. Maksudnya fighting spiritnya oke, ininya oke. Jadi kita pede lah. China yang mungkin di atas kertas saat itu kita nganggap kalau
levelnya ada sedikit di bawah Bahrain dan Oke. kita main bagus lawan Bahrain Iya, gitu. iya, iya. Jadi kepercayaan diri itu muncul. Cuma di pertandingan itu Sintayong bikin beberapa kejutan. Nah, itu. Terutama di starting line up dia nggak mainin Tom Hai dari awal, Marcelino juga dicadangin. Terus lini belakang juga ada nama Patinama yang jarang sebenarnya dikasih kesempatan Ya, ya. kan. Verdong digeser jadi center back ketiga sebelah kiri. Terus juga Witan waktu itu main kalau nggak salah. Jadi maksudnya tengahnya juga Ivar Jenner. Tadi gue bilang Tom Hai dicadangin. Jadi maksudnya banyak pemain-pemain yang diprediksi sebelumnya akan jadi starting line up. Oke. Ternyata dicadangin. Walaupun setelahnya usut punya usut dan rumor juga ya. Kalau katanya di sebelum momen itu memang ada sedikit ketegangan di ruang ganti. Iya. Makanya cara buat Sintayong menghukum adalah dengan mencadangkan pemain-pemain yang bersih tegang sama mereka lah. Sandy Walsh juga salah satunya saat itu yang main Asnawi. Jadi itulah, dan harus dibayar cukup mahal karena kita kalah 2-1. Begitu pemain-pemain yang biasa main jadi starter kayak Tom Hai, Marcelino masuk ke lapangan, permainan Indonesia berubah, lumayan berubah walaupun bukan yang signifikan banget, tapi ada perubahan lah di situ. Karena memang itu jantung permainannya Indonesia adalah diantaranya adalah dua pemain tersebut. Jadi ya iris wadiris tapi sudah terjadi. Sekarang yang harus kita lihat adalah permainan lawan China di GBK nanti di home. Kita berharap ya kalau misalnya kita mau percaya diri boleh, takabur jangan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Nih ya. Percaya diri dan takabur, sombong itu jangan. Tapi percaya diri boleh banget. Gue juga sangat percaya diri kalau di antara dua laga ini memang yang realistisnya kita bisa raih poin penuh lawan China. Karena lawan Jepang jujur aja levelnya 2 tingkat di atas kita. Walaupun sepak bola kita nggak ada yang tahu. Sepak bola nggak ada yang tahu, dan kalau nggak salah juga ada beberapa pemain utamanya yang nggak dipanggil kalau nggak salah. Jepang itu. Ya, itu Cuman pasti karena pemain lapis keduanya Jepang aja itu masih jago. levelnya jago semua. Jago banget. Benar. Jepang karena sudah memastikan satu tempat ya untuk betul. Piala Dunia. Jadi mereka pasti akan kasih kesempatan ke pemain-pemain yang jarang main di level terutama level Asia yang emang top gitu di kualifikasi. Jadi ya kita mungkin punya kesempatan lawan Jepang, tapi fokus kita pertama adalah pertandingan lawan China dulu. Kita nggak boleh mikirin pertandingan berikutnya sebelum ngelewatin pertandingan ini, karena mau diremehin kayak gimana pun fakta kalau China ini pernah ngalahin kita. Betul. Terus fakta juga kalau mereka saat ini juga masih punya peluang untuk lolos. Artinya mereka masih punya motivasi. Jadi ya kita harus berjuang semaksimal kita walaupun banyak pemain yang bakal absen ya. Eliano, Sandy Walsh. Terus juga Ragnar nggak bisa main. Jadi bahkan gue dengar ada rumor beberapa yang nggak bisa main kayak Martin Pas. Kabarnya nggak 100% fit. Atau gara-gara Emilnya mau dimainin katanya. Gua nggak tahu. Mau ngasih debut buat Emil. Mungkin, tapi gue juga sempat baca berita. Gue belum tahu ya ini kebenarannya karena gue cross check. Tapi gue ada sempat lihat kalau Martin Pas ini nggak fit 100%. Jadi bukan cedera yang gimana, tapi bakal di dicek lagi sebelum pertandingan apakah dia bisa. Kalaupun misal dia nggak bisa jadi starter, kita punya Emil Audero. Mungkin kita bakal melihat debutnya ya. Lihat debut dari Emil Audero di pertandingan ini. Terus juga sempat dengar kabar Lino juga, Marcelino Marceng sempat ada sedikit cedera. Jadi dan maksudnya absennya pemain-pemain ini yang dipastiin absen, anggaplah 3 yang dipastiin absen kan. Sandy Walsh, Eliano sama Ragnar. Ragnar emang enggak dipanggil. Enggak dipanggil ya. Jordi Amat juga sempat ada kabar. Ya. Jadi maksudnya banyak pemain yang dianggap gak fit. Ini mungkin akan jadi blessing in disguise buat pemain-pemain kayak Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Beckham Putra, Stefano Lillipali yang kita sempat prediksi kalau ada beberapa nama yang mungkin gak akan masuk ke daftar susunan pemain final squad. Tapi dengan banyaknya cedera ini mungkin kita akan lihat pemain-pemain tersebut masuk setidaknya ke bangku cadangan. Ya, itu yang menarik. Nah, karena tadi lu bilang gue juga setuju kita harus fokus dulu nih sama pertandingan lawan China sebelum lawan Jepang. Kira-kira nih, kalau kita ngelihat dari pertemuan pertama, sedikit aja apa yang harus dievaluasi selain mungkin faktornya kemarin ada beberapa rotasi pemain ya. Di luar itu mungkin kita udah ngelihat kemarin China permainannya kayak gimana. Nah, untuk pertandingan ini menurut lu gimana, Pak? Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu disiapin? Sebenarnya waktu di pertandingan lawan China itu kita terhitungnya menguasai pertandingan. Cuma seingat gue ya, di pertengahan babak pertama sampai ke awal-awal babak kedua. Dan itu lumayan terlambat karena kita kalau nggak salah kebobolannya di babak pertama deh. Jadi memang 30 sampai 35 menit pertama itu timnas nggak main bagus. Jadi entah karena perubahan formasi, strategi, taktik dan lain-lain, atau juga bisa karena mereka nervous. Karena mereka sadar kalau mereka di atas angin, mereka diunggulin dari sebelum pertandingan dimulai. Itu kan hal baru buat timnas. Timnas ini biasanya selalu dari posisi underdog. Mau lawan Jepang, Australia, Saudi Arabia, bahkan lawan Bahrain. Kita juga ada di posisi dianggapnya kayak
di bawah ini Masih lah di bawah, prediksi sedikit di bawah Bahrain di bawah lah, ya. lawan-lawan yang tadi disebutin. Dan lawan Cina ini pertama kalinya orang langsung memprediksi ini mah bisa menang. Oke. Pertama kalinya itu di kualifikasi ini timnas diprediksi kayak gitu kan. Di luar kejutan-kejutan sebelumnya misal nahan imbang Australia, nahan imbang Saudi, itu hal lain lah. Cuma maksudnya ini pertama kalinya timnas dianggap kita bakal menang, bahkan ada yang bilang menang mudah lawan Cina mah. Iya, Gini. Faktanya adalah mungkin itu sedikit membebani, gue nggak tahu mentalitas pemain dan sebagainya, mungkin belum siap ada di posisi yang lebih diunggulkan. Jadi mereka ngerasa kayak wah ini match gue harus menang nih gini. Mungkin sebelumnya mereka kayak mental penantang yang biasa kayak ini ada raksasa depan kita, kita hajar semaksimal mungkin. Ini pertama kalinya kita yang diraksasakan dalam tanda kutip ya. Nah itu mungkin sedikit berpengaruh ke permainan. Tapi setelah 35 menit itu, walaupun kalau nggak salah udah ada 1 gol atau dua-duanya, gue lupa menit berapa kita kebobolan lawan Cina. Cuma setelahnya permainan membaik, terutama di babak kedua. Setelah mulai ada beberapa nama yang tadi sempat dicadangin dimasukin, itu akhirnya bikin permainan lebih cair lah, lebih ngalir dan sebagainya. Kita dapat 1 gol yang memperkecil kedudukan dari Tong Haye. Itu kalau nggak salah dari lemparan ke dalamnya Arhan. Kembali. Lagi-lagi. Itu yang gue bilang kita kadang perlu juga. Iya, Arhan ada di susunan pemain menurut gue perlu sih. Gua menghadapi situasi buntu. Ya, gue mengerti itu. Tapi sekali lagi gue karena posisi itu banyak saingannya, gue serahkan ke pihak kepelatihan. Gue percaya penuh lah. Entah Arhan masuk atau tidak, itu pasti setelah melewati proses diskusi yang panjang. Jadi di pertandingan ini yang paling gua harapkan adalah mereka nggak terbebani. Karena itu penting. Ini kan match paling, anggaplah ini match finalnya gitu. Karena lawan Jepang tadi kita bilang kita mungkin harus lebih realistis. Tapi di match ini kita memang bisa menang. Gue yakin kita bisa raih 3 poin. Nah, gimana caranya adalah tetap tenang di match kayak gini. Ini nunjukin apakah pemain-pemain kita memang sudah siap secara mental, secara strategi, taktik dan sebagainya. Karena ini berarti udah jalan 4 bulan dari semenjak Coach Patrick pegang timnas, mungkin 4 bulan, 5 bulan gitu. Secara strategi harusnya lebih matang dibandingin 2 pertandingan kemarin. 2 pertandingan kemarin aja kita walaupun dibantai sama Australia, tapi kita menang lawan Bahrain ya. 1-0 itu udah hal yang cukup bagus. Nah, gua harap di lawan China ini strateginya lebih matang, pemain-pemainnya jauh lebih paham kemauan pelatihnya. Nah, dan itu tadi semoga maksudnya dengan dukungan supporter timnas, Ultras Garuda dan sebagainya, itu jadi motivasi ekstra buat pemain timnas untuk dapat 3 poin. Nah, kalau yang menarik kalau kita misalnya lihat nih dari 3 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia ya, China itu tiganya kalah. Sedangkan timnas itu 2 kali menang dan 1 kali kalah. Jadi yang menarik sih. Secara form timnas juga lagi lebih diunggulkan. Dan posisi saat ini timnas Indonesia itu ada di peringkat keempat klasemen sementara ya grup C dengan 9 poin ya. 9 poin dan China ada di peringkat ke-6. Terakhir ya, di peringkat terakhir dengan 6 poin. Ya, itu salah satu faktornya kenapa China ada di peringkat ke-6 padahal poinnya sama dengan Bahrain itu 6 kan, sama-sama 6. Betul. Itu karena selisih gol. Selisih golnya China pernah dikalahin sama Jepang 7-0. Itu sih. Itu yang sangat merugikan ya. Sangat merugikan, betul. Ini termasuk peluang kita buat ini nanti kita bakal bahas peluang kita untuk lolos kan. Tapi maksudnya salah satunya adalah dengan selisih gol itu. Makanya waktu itu gue sangat menyayangkan kita kalah dari Australia 5-1 ya. 5-1. Itu yang bikin kayak aduh selisih golnya jadi jauh nih kita kalau misalnya mau lolos langsung misal, karena kita masih ada peluang walaupun tipis banget, kita masih punya peluang. Tapi selisih gol sangat berpengaruh. Dan kita sekarang kalau nggak salah -6 apa -5 gitu goal difference-nya. Ya -6 goal difference-nya. Dan itu kan berarti kalau kita mau ambil positif aja berarti kita misal lawan China ini menang 6-0 misal. Kalau kita mau jadi 0 ya, jadi balik ke 0. Dan lawan Jepang nggak boleh kena, kalaupun kalah nggak boleh kebantai dan sebagainya. Maksudnya banyak faktor kayak gitu. Makanya di pertandingan lawan Australia kemarin gue sangat menyayangkan kalahnya dengan skor telak. Cuma ya maksudnya kita tetap lebih diunggulkan dibanding China sama Bahrain. Apalagi China sama Bahrain bakal ketemu satu sama lain di match day terakhir. Jadi mereka bakal kasarnya saling bunuh lah. Saling bunuh dan salah satu ada yang lebih tersisi lah ya. Ya udah pasti bakal tersisi kalau salah satunya. Jadi nggak mungkin dua-duanya nyusul Indonesia. Nah itu mungkin yang bikin jadi ya banyak dinamika yang bisa masuk ya ke perhitungan poin dan sebagainya. Cuma gua harap pemain cuma fokus lawan China aja. Udah nggak usah pikirin klasmen, nggak usah pikirin poin di bawahnya, selisih gol nggak usah dipikirin. Lawan China menang titik udah. Ya menang, cukup. Kita bisa bawa 3 poin dan menjaga asa buat tetap lolos di ronde keempat ke ronde keempat setidaknya gitu. Nah, ngomongin soal lolos yang tadi udah disinggung juga, kita akan bahas gimana nih skenario timnas Indonesia biar bisa lolos ke Piala Dunia. Buat jadi runner up itu masih ada walaupun tipis. Jadi syaratnya itu timnas harus menang di 2 sisa laganya.
lawan China dan lawan Jepang. Ya nggak susah lah ya lawan Jepang menangnya. Amin, gua mah amin. Tapi itu juga Australia harus kalah 2 kali di sisa pertandingannya. Dan ketika Arab ketemu sama Bahrain itu bisa imbang. Nah, Oke, jadi itu ada peluang buat lolos. Iya, peluang untuk lolos ada tapi syaratnya banyak Syaratnya banget. banyak Itu yang banget. bikin kita, kalau gue pribadi sih dari sekarang gue udah menurunkan ekspektasi. Oke. Yang penting gue lolos ke kualifikasi ronde keempat itu udah bagus banget. Oke. Pertama kalinya kita dalam sejarah berarti. Nah itu ketika misal nantinya skenario yang lu sebutin tadi terjadi, anggaplah bonus lah. Betul. Karena ketika kita langsung lolos otomatis ke Piala Dunia udah semi-semi itu keajaiban keajaiban kayaknya. dan wah itu gila sih pasti si Indonesia. Euforianya pecah. Nah, cuman ya memang itu kan karena kita harus nunggu Australinya kalah, Ada nunggu Saudi apanya harus juga. Saudinya ini. Jadi memang sih kita kayaknya better nggak fokus ke pertandingan lain lah. Ya, Kita fokus itu ke tadi pertandingan anggaplah ketika misal kita bisa entah dengan keajaiban seperti apapun bisa langsung lolos, anggaplah bonus. Oke. Tapi kita harus fokus dulu ke match lawan China, baru kita fokus ke match lawan Jepang untuk setidaknya dapat poin di sana. Nah itu hitung-hitungan tadi teman-teman mungkin bisa Bisa apa cek namanya? lah ya. Mau ngitung sendiri Mau boleh, ngitung sendiri, mau dicek ini poinnya boleh. nanti bakal kayak Ntar gimana. sisa-sisa lawan pesaing-pesaing timnas, misal Australia sisa lawannya apa aja, Saudi lawan apa aja. Nah itu bisa lihat sendiri. Tapi yang pasti kita fokus dukung timnas lawan China dulu aja. Ya. Kita fokus di pertandingan itu dulu. Betul. Dan yang tadi udah dibahas juga, kalau misalnya lolos ke ronde keempat, ini nggak terlalu banyak syaratnya. Karena cukup pertama Indonesia dapat 3 poin, menang lawan China, dan Bahrain itu harus seri atau nggak kalah ketika dia bertemu sama Arab Saudi. Oke, That's itu it. lebih Kalau realistis itu, ya. Kita lebih realistis. Jadi- kita udah memastikan bisa lolos Ya, ke ronde tapi keempat. sekali lagi tidak perlu mikirin Bahrain, nggak perlu mikirin China. Menang lawan China, titik udah. Itu Bagi harga gua mati. itu udah sangat cukup. Yes, itu ya. Jadi makanya, tapi itu yang menarik kan, Pak, kalau misalnya di grup stage kayak gini, apalagi yang menentukan lolos, apalagi ada 4 tim, 2 yang langsung lolos, Dua 2 di kualifikasi. bawahnya yang ada di ronde berikutnya. Itu yang selalu jadi menarik karena kita sambil nonton ketika pertandingannya beres ada hitung-hitungan poin Betul, lagi. Nah, itu betul. itu yang bakalan jadi seru. Nah, Iya. dan kalau kalian mau lihat lebih detail nih kayak gimana skenario jelasnya, gimana penghitungan poin jelasnya, kalian juga bisa kunjungin website kita di parimatch.news karena di situ juga udah ada beritanya, udah ada hitungannya kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat lebih lengkap di sana kayak gitu. Betul. Oke. Dan berikutnya ini segmen yang lumayan menarik. Karena sambil kita nunggu daftar susunan pemain dan kita nunggu nanti Final di tanggal squad. 5 ya. Oke. Di tanggal 5 siapa yang jadi line up. Kita akan bikin juga versi kita dulu nih kira-kira, Pak. Jadi perkiraan starting Perkiraan starting line up menghadapi China, karena tadi lu udah singgung, karena tadi kan lu kan udah lebih ngerasa lebih jago dari Sintayong ya. Ketika lu bilang nggak ada. kayak oh ini pemain-pemainnya Nggak ada. Sintayong salah nih nuruninnya kayak gini-gini, lu merasa lebih hebat, lu merasa lebih segalanya pokoknya dari Sintayong. Kenapa? Gua yang kena. Jadi coba Pak kita obrolin kira-kira buat menghadapi China, formasi paling pas itu pertama formasinya dulu deh. Dari berkaca dua match kemarin sebenarnya kita Mas Patrick. Mas Patrick, oke, Mas. Kok Ya Mas? nggak apa-apa dengan budaya kearifan Oh, iya, lokal. oke, fine. Kita sebut Om Patrick. Udah ganti. lama. Coach Patrick ini maksudnya Patrick. coba 2 formasi di Oke. atas kertas, ada 4-3-3, ada 3-4-3. Kita Oke. balik lagi ke formasi 3 back ala Sintayong. Sintayong. Karena memang pemain kita udah hafal itu, udah cukup fasih dengan strategi itu. Dan hasilnya 2 hal yang berbeda. Yes. Kita dibantai sama Australia waktu kita pakai 4 back, 3 back kita menang 1-0 Yeah. walaupun tipis lawan Lawan Bahrain. Bahrain. Nah, ini menurut gua lawan China eksperimen kayak gini kayaknya harus agak sedikit bukan di rem sih, dikurangin lah. Oke. Boleh eksperimen, sangat boleh. Maksudnya kalau misalnya pengen coba pemain A di posisi ini, pemain B di posisi ini boleh. Tapi kalau kita punya winning team, ada baiknya kita pakai winning team itu Oke. aja. Dengan segala keterbatasan tadi ya, banyak pemain yang nggak dipanggil atau cedera dan sebagainya. Yang terbaik yang kita punya kita pakai. Jadi gua kayaknya lebih condong kita pakai 3-4-3 3-4-3 dibanding ya, oke. 4-3-3. Ya setuju sih, kayaknya itu yang lebih klop dan yang mungkin sering dibahas juga ya, total football tuh kayaknya belum Betul, karena bisa diterapin lah. Ngubah gitu. filosofi itu nggak segampang Nggak secepat itu, Maksudnya yes, kita setuju. butuh tahunan bahkan untuk akhirnya jadi nanamin filosofi. Dan maksudnya gue baru aja tadi lihat salah satu klip podcast yang bilang kalau filosofi bermain itu tergantung sama letak si negara atau kota itu. Jadi Indonesia belum tentu bisa kayak Belanda yang total Ya, football. oke. Kita harus lihat Indonesia itu budayanya kayak gimana, mereka orang-orangnya lebih cenderung kayak gimana. Ya. Mungkin kita lebih cocok memang main direct. Ya, betul. Kita lebih cocok main bertahan langsung bola-bola panjang atau kasih ke winger yang gocek-gocek. Memang dasarnya kayak gitu. Kita nggak bisa maksain untuk jadi kayak Belanda lah, coba total football atau kayak Spanyol lah tiki taka. Nggak bisa segemudah itu Oke. gitu. Kita harus lihat juga
Indonesia ini negara yang seperti apa. Banyak hal faktor lah, banyak faktor. Oke. Nah, langsung aja berarti dari 3-4-3 tadi ya. Kita akan langsung tentuin penjaga gawang. Karena gue juga pengen lihat Emil debut, ya. Mungkin perakiraan kita kasih ke Emil. Tapi seandainya Martin Pas juga nggak apa-apa. Ini kita punya dua kiper selevel. Ya, tapi pilih salah satu Emil berarti ya yang ada di sana. Lu tadi bilang Reja Arya kan yang main? Nggak ada, gua nggak bilang apa-apa. Berarti Reja Arya nggak pantas masuk timnas? Belum untuk saat ini. Tegas. Main nggak boleh. Tegas, belum. Karena gua nggak mau eksperimen dengan China. Tegas dong. Kalau dia ternyata jago banget gimana? Belum waktunya. Udah lama kelamaan nanti. Oke, 3 back berarti di tengah. 3 back di tengah, ini trio yang diidam-idamkan. Yes. Walaupun kita punya nama besar kayak Max Hilhers, Kevin Dix, Mm-hmm. tapi gue lagi-lagi winning team. Winning team yang diperlukan. Jadi Rizky Ridho, Bang Jai. Nah, ini pemain sebenarnya lagi banyak drama di luar, tapi dengan chemistry dengan yang lainnya, yes. Justin Hapner. Oke, jadi kita akan pilih ada Rizky Ridho, Jay Itzes dan juga Justin Hapner. 4 sayap kanan berarti sekarang. Nah, ini sayap kanan karena Sandy Walsh cedera. Kapten kita balik lagi, Asnawi Mangkualam. Cuma ada beberapa nama yang bisa di situ. Sebenarnya Ali Eliano juga bisa di situ. Tapi menurut gua seandainya fit Kevin Dix. Kevin Dix. Oke, berarti antara Kevin Dix atau Asnawi ya. Ya betul. Cuman berarti Yakob juga bisa. Oke, tapi pilihan pertama kita Kevin Dix. Kalau enggak antara Yakob atau Asnawi. Oke. Dan sayap kiri berarti sekarang. Oh, udah ini punya satu nama ini. Langsung jelas. Calvin Verdong. Walaupun ada nama Dean James, ada nama Sempati nama Calvin Verdong ini salah satu yang paling konsisten dia. Luar biasa. Bagus banget. Oke, tadi kita udah punya Kevin Dix, ada Calvin Verdong di tengah berarti. 2 tengah, satu milik Profesor Tom Haye. Tentu. Satu lagi pemain yang main bagus banget lawan Bahrain, Joy Pelupesi. Oke, itu yang kita bakalan lihat juga ya gimana duetnya di tengah dan bisa nguasain pertandingan kan ya lawan China. 3 depan, 2 yang free roll itu gua kasih ke Marcelino. Sama Rafael Strike. Rafael Strike ya. Strike. Karena menurut gua Rafael Strike, lu kalau lihat klipnya ya, Rafael Strike badannya lebih ngisi sekarang. Ya, kita lihat mungkin ini versi El Clemer 2.0. Kau pikir versi itu. Jadi dia badannya kelihatan lebih ngisi mungkin sekilas entah angle kamera dan sebagainya, tapi gua ada foto sama video ngeliat kayak wah ini badannya lebih berisi nih mungkin untuk adu-adu itu. Dan maksudnya kita juga walaupun Strike bukan yang goal getter banget, tapi insting golnya ada kan. Kita tahu beberapa kali Strike bikin gol, bahkan gol-golnya ada yang bagus banget dari luar lapang dan dari luar kotak penalti dan sebagainya. Jadi gua kasih ke Strike kayaknya. Strike dan juga Marcelino, dan satu depan sudah jelas Ole Romeni. Oke, jadi ini versi kita ya, prediksi line up menghadapi China. Kita bakalan lihat nanti kayak gimana line up yang sebenarnya ya yang bakal diturunin sama Coach Patrick. Dan kita juga mau ngajakin buat kalian semua yang lagi nonton, karena ini versi kita, kalian juga boleh bikin nih menurut kalian formasi apa yang sebenarnya cocok. Apakah 3-4-3 cocok atau enggak dari formasi yang tadi udah kita bikin semestinya ada nama yang nggak ada di sana atau ada yang diganti. Nah, kalian langsung aja drop di kolom komentar. Kalian jelasin juga alasannya kenapa. Kita akan pilih 3 komentar terbaik untuk kita highlight nanti di episode berikutnya ya. Setelah Indonesia menghadapi China gitu. Wah, ini menarik sekali. Gua nggak sabar tanggal 5. Bener. Kita sama-sama nggak sabar, kita sama-sama akan tunggu. Dan itu dia tadi bahasan antara timnas yang akan menghadapi China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Apapun yang kita omongin tadi ya, diskusi kita, teman-teman yang dengerin juga, satu ujungnya kita harus sama-sama support, kita harus sama-sama doakan biar timnas bisa dapat hasil maksimal. Dan mudah-mudahan bisa terus lanjut ya di kualifikasi Piala Dunia ini. So, kita juga ngingetin buat teman-teman jangan lupa di-subscribe biar kalian gak ketinggalan berita tentang timnas, tentang sepak bola lokal dan juga internasional. Atau yang lebih mau lihat beritanya secara harian, follow sosial media kita di PMIN_news. Karena di situ kalian juga bisa lihat update-update yang seru dari kita. Satu lagi nih, kalau kalian mau lihat data yang lebih lengkap kayak tadi skenario lolos, terus data-data prediksi pertandingan dan lain-lain, kalian bisa kunjungin website kita di parimatch.news. Karena di situ juga lebih lengkap lagi berita tentang olahraga. So, segitu dulu, Pal. Ya. Pertemuan kita kali ini. Semoga timnas meraih hasil maksimal. Hasil maksimal, jayalah timnasku. Katanya mau ditutup sama closing nyanyi Garuda Udah kelamaan guys. Thank you buat yang udah nonton. See you di episode berikutnya. Bye. Lah.